بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian dari Kitab Tauhid ke 32 tentang bab yang bicara tentang tawakal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab tawakal ini adalah bab yang sangat penting sekali untuk kita kaji. Karena bab ini menjelaskan tentang hakikat tauhid yang sesungguhnya. Di mana hakikat tauhid yang sesungguhnya adalah seseorang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya tawakal atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau mencantumkan ayat qaulullah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu ditentukan dengan tawakal. Semakin kuat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, berarti semakin kuat imannya kepada Allah. Semakin lemahnya tawakal dia kepada Allah, berarti semakin lemahnya imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang menarik seputar tawakal. Namun sebelumnya kita akan mengetahui apa itu tawakal. Tawakal secara bahasa adalah al-i'timadu 'alal ghairi fi amrin ma. Seseorang menyandarkan kepada orang lain pada perkara tertentu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah Ta'ala fisti jelabi al-masalihi wa daf'il madari min umurid dunya wal akhirah.
sidqu i'timadil qalbi, kejujuran penyandaran hati ala Allah, kepada Allah di dalam meraih maslahah-maslahah dan juga mencegah madarat-madarat dari perkara-perkara dunia ataupun akhirat. Dari definisi ini kita tahu bahwa tawakal adalah menyandarkan secara mutlak hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih sebuah manfaat ataupun mencegah sebuah madarat. Dahulu ada satu kisah yang cukup menarik. Ada ulama salaf namanya Hatim At-Tai, Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini adalah seorang alim, abid dan zahid. Orangnya alim, orangnya juga ahli ibadah, dan orangnya juga sangat zuhud. Dan itu sangat dikenal sampai ke telinga para penguasa. Hatim Al-Asam. Jadi suatu ketika Hatim Al-Asam ini ingin berangkat haji. Dia kumpulkan seluruh keluarganya, istrinya dan seluruh anak-anaknya, kemudian mengemukakan keinginannya bahwa dia ingin berangkat haji. Tapi seluruh keluarganya menolak dan mengatakan, kalau engkau berangkat, lalu siapa yang akan mencukupkan kehidupan kami di sini? Lah kebetulan Hatim Al-Asam ini memiliki anak perempuan yang salihah. Dari semua anak-anaknya ada pula satu anak perempuannya yang sangat salihah. Ketika seluruh keluarganya khawatir dengan kehidupannya kalau ditinggal oleh Hatim Al-Asam, maka anak putrinya yang satu ini mengatakan, "Ya abi, idhab falasta birazik." Wahai ayahku, kalau engkau ingin berangkat haji, berangkat sana, karena engkau bukan zat pemberi rizki untuk kami. Maka kemudian Hatim Al-Asam pun merasa tenang dengan salah satu putrinya ini. Berangkatlah Hatim Al-Asam ini untuk melaksanakan haji. Dan kita tahu bahwa haji di zaman dulu itu kan bukan haji seperti hari ini, bisa berbulan-bulan. Kemudian setelah kemudian Hatim Al-Asam ini berangkat meninggalkan keluarganya, maka keluarganya mulai cemas-cemas dan menyalahkan salah satu putrinya ini dan mengatakan bahwa ini semua gara-gara kamu. Coba kamu tidak mengatakan pergilah, tentu kehidupan kami tidak susah seperti ini. Lalu apa yang kita akan makan nanti setelah habis bekal ini? Maka akhirnya putrinya di malam hari dia pun tahajud. Kemudian setelah sholat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, "Ya Rabb, Engkau sudah membiasakan kepada kami dengan rizki, dengan keberadaan ayah kami di tengah-tengah kami. Maka janganlah hinakan diriku di tengah-tengah keluargaku." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rupanya doa sang putri Hatim Al-Asam ini melesat ke langit dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan pemimpin daulah di zaman itu
sedang berputar-putar melihat-lihat daerah bersama para pejabat dan para prajuritnya. Kemudian tiba-tiba sampai di depan rumahnya Hatim Al-Asam ini. Tiba-tiba sang raja, sang khalifah atau sang penguasa bersin dengan sangat keras sekali. Kemudian sang raja mengatakan kepada salah satu ajudannya, tolong carikan air untukku. Akhirnya sang ajudan pun kemudian mencari rumah yang bisa dimintai air untuk minum. Rupanya ajudan ini sampai pula di rumah Hatim Al-Asam ini. Kemudian dengan senang hati keluarga Hatim Al-Asam pun memberi air bersih untuk diberikan minum kepada penguasa tadi. Setelah minum, subhanallah, tiba-tiba kemudian dia merasa segar, sehingga merasa heran minuman yang ia minum itu kok menyegarkan badannya. Akhirnya sang penguasa mengatakan, ini air dari mana kau ambil? Maka sang ajudan mengatakan, dari rumah yang katanya namanya adalah Hatim Al-Asam. Maka sang penguasa kemudian heran, apakah yang dimaksud Hatim Al-Asam adalah seorang abid yang masyhur, seorang ahli ibadah yang masyhur, seorang ahli zuhud yang masyhur. Maka orang-orang mengatakan, ya, dialah Hatim Al-Asam yang kau maksud. Maka sang penguasa mengatakan, kalau begitu di mana dia? Saya ingin berjumpa dengannya. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, Hatim Al-Asam sedang pergi haji dan dia meninggalkan keluarganya. Maka tiba-tiba kemudian sang penguasa ini mengatakan kepada para ajudannya, para prajuritnya, sungguh karena dia sedang berangkat haji, maka kita harus memuliakan keluarganya. Kemudian sang penguasa pun mengeluarkan beberapa uang dinar, kemudian mengatakan, maka siapa yang mencintai diriku, kalian harus mengikuti apa yang kulakukan. Akhirnya kemudian para ajudan raja yang lainnya pun mengeluarkan uang dinar, kemudian dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada keluarga Hatim Al-Asam ini. Maka dia mendapatkan harta yang paling banyak yang ada di kampung itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa anak putri Asam ini, Hatim Al-Asam ini. Kemudian setelah sang penguasa pergi bersama ajudan yang lainnya, tiba-tiba kemudian anak perempuan Hatim Al-Asam ini menangis. Kemudian keluarganya mengatakan, ya fulanah, kenapa kau menangis? Kita mendapatkan harta banyak dari penguasa. Kemudian anak putrinya mengatakan kepada keluarganya, subhanallah, ada seorang makhluk yang memandang kita, kemudian kasihan dengan kita, kemudian dia pun memberikan kekayaan kepada kita. Ini baru satu makhluk. Bagaimana kalau yang memandang kita bukan makhluk, tetapi Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kekayaan mana lagi yang lebih melimpah dibandingkan yang Allah anugerahkan kepada kita? Dari kisah ini, Bu, kita diajarkan tawakal namanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Tidak perlu khawatir. Kemudian kisah yang lain, di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjumpa
dengan seorang bapa yang sedang menggandeng putranya. Umar pun heran, kenapa ada anak yang mirip sekali wajahnya dengan ayahnya, mirip kurang lebih fotokopiannya. Sehingga kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sang ayah ini, kenapa sampai mirip tuh anaknya dengan dia? Akhirnya kemudian sang ayah bercerita di hadapan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa kisahnya? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, dahulu aku punya istri yang sedang hamil dan mengandung, dan ketika itu kehidupan kami serba kekurangan. Maka aku mengatakan kepada istriku yang sedang hamil, akan niatku untuk bekerja di tempat yang cukup jauh. Istriku melarangku karena tahu dia dalam kondisi hamil tidak mau ditinggalkan diriku. Maka akhirnya kemudian aku tenangkan istriku dan kuletakkan tanganku di perutnya, dan aku katakan, ya Allah, astaudiukallah, aku titipkan anakku ini kepadamu ya Allah. Jadi sang ayah ini mengatakan kepada istri yang sedang hamil dan meletakkan tangannya dan mengatakan, ya Rabb, aku titipkan anakku yang ada di perut istriku kepada Allah. Kemudian dia pun pergi. Setelah kemudian beberapa bulan yang harusnya istrinya sudah melahirkan, dia pun pulang dan dia ingin menyaksikan kelahiran putranya. Tetapi sesampainya di rumah, tiba-tiba rumahnya penuh sesak dengan orang. Kemudian dia bertanya, ada apa ini? Maka kerabatnya mengatakan, istrimu sudah meninggal dunia. Maka dia pun mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian keluarga ini menceritakan kepada sang suami ini dan mengatakan, tahukah kamu bahwa ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi kepada istrimu saat meninggal? Maka meninggal dunia. Kemudian kami kuburkan bersama anakmu yang ada di perutnya itu, karena kami sangka dua-duanya meninggal dunia. Setelah kami kuburkan, tiba-tiba di hari pertama kuburannya keluar asap. Kemudian di hari kedua keluar asap lagi. Kemudian di hari ketiga keluar asap lagi. Maka kami heran. Akhirnya kami gali kuburan istrimu. Rupanya setelah kami gali sampai akhirnya kemudian sampai di dasar lahat. Maka kami melihat istrimu sedang terduduk dan di hadapannya ada bayimu yang baru melahirkan. Subhanallah, istrinya tetap mati, menyelamatkan, dan tidak pernah menyanyiakan kepada siapapun yang menyandarkan perwasalam. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang selalu menghina Nabi Musa. Jadi ada
dengan ucapan yang maha menyakitkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, kenapa mesti Musa yang jadi nabi? Kenapa mesti Musa yang bicara dengan Allah? Musa manusia, bukan malaikat. Akhirnya Musa pun emosi. Namanya manusia juga Nabi Musa itu, bukan malaikat, emosi juga. Marah dia. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya Musa, engkau tidak tinggal perintahkan gunung timpakan kepada orang yang mengolok-olok kamu, atau engkau tinggal perintahkan bumi suruh telan orang itu, atau engkau tinggal perintahkan lautan suruh ditimpakan lautan ke kepalanya. Terserah makhluk mana yang kau perintahkan, aku akan perintahkan makhluk itu menurut kata-katamu. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun agak tenang. Tiba-tiba kemudian dia berjumpa lagi dengan orang yang bicara seperti itu lagi. Musa, kenapa mesti engkau yang jadi nabi dan rasul? Musa, kenapa mesti engkau yang bicara dengan Allah, kenapa bukan yang lainnya? Akhirnya Musa pun memerintahkan bumi dan mengatakan, ya ard ibla'i, wahai bumi telanlah orang ini. Akhirnya kemudian orang ini pun ditelan bumi. Tiba-tiba bumi kemudian belah. Kemudian dia dan kekayaannya masuk ke dalam bumi. Kemudian dia mengatakan, ya Musa, aku bertobat. Aku tidak akan mengolok-olok kamu, tapi selamatkan aku. Maka Musa mengatakan, wahai bumi telan dia. Akhirnya dia semakin dalam ke dalam bumi dan dia berteriak-teriak, ya Musa, tolong aku. Sampai akhirnya bumi pun menenggelamkan dirinya dan seluruh kekayaannya. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan dia dan seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Kemudian Allah katakan kepada Musa, ya Musa, kalau seandainya dia yang ditenggelamkan diriku mengucapkan ya Allah bukan ya Musa, niscaya aku akan selamatkan dia. Kalau seandainya dia mengucapkan ya Allah bukan ya Musa, niscaya aku akan selamatkan dia. Tapi karena dia memanggil-manggil Musa bukan memanggil-manggil Allah, maka dia tidak selamat. Dari sini kata para ulama, lihat, siapapun yang meminta kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya Rabb, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindungnya. Lah inilah hakikat daripada tawakal namanya. Ini kisah-kisah tadi itu bicara tentang hakikat tawakal. Nabi SAW mengatakan, lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli laruziktum kama yurzaqut tayr. Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan diberikan rizki seperti burung Allah berikan rizki. Yaghdu himasan, taghdu himasan wa taruhu bitana. Dia pergi dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Begitulah hakikat daripada tawakal. Orang yang kuat tawakalnya kepada Allah, dia tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tetapi orang yang kurang tawakalnya kepada Allah, pasti dia banyak takutnya. Takut masa depannya, takut akan kehidupan anak-anaknya, takut akan kehidupan ekonominya, takut akan segala-galanya. Bagaimana nanti anak-anaknya, bagaimana nanti kehidupannya, bagaimana nanti makan minumnya, dan begitu seterusnya. Orang yang tidak pernah tawakal hidupnya kepada Allah dan menyandarkan kepada makhluk, maka tidak akan mendapatkan ketenangan selamanya. Ketika seorang istri
hanya menyandarkan kehidupannya kepada suami bukan kepada Allah, maka hidupnya tidak akan tenang. Sandarkan kepada Allah bukan kepada suami. Suami itu hanya sebab saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Kemudian juga Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut-sebut Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, dan juga atas Rabb mereka bertawakal kepadanya. Di sini juga menunjukkan bahwa sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tawakal di dalam Islam itu mencakup segala perkara. Bahkan saat tidur saja saat ibu tidur, Nabi SAW mengajarkan satu doa yang isinya tawakal semua. Apa kata Nabi SAW dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhuma? Kata Nabi SAW, "Idza ataita madja'aka fatawadda'a wudu'aka lis-shalah, thumma taji 'ala asy-syiqqil ayman." Kata Rasul, apabila engkau hendak pergi ke pembaringan, ke tempat tidurmu, berwudulah seperti wudumu untuk salat, kemudian berbalinglah ke lambung sebelah kanan. Thumma qul, kemudian katakan, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aljahtu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi unzil wa binabiyyika alladhi ursil fa in mitta min lailatika fa anta 'alal fitrah waj'al kunna akhira ma tatakallamu bi. Dalam riwayat fa in mitta 'alal fitrah fa in ishta 'ala khairin. Kata Nabi SAW, apabila sudah wudumu untuk salat, kemudian engkau membaringkan dirimu ke lambung sebelah kanan, kemudian engkau berkata, ya Allah, aku serah